Enggak. Baju priumo ini ya punten ya bagaimana Sebentar Ibu Bapak ya, error ininya. Saya restart dulu. Siap, Pak. Oke. Siap. Ya, sambil saya restart. Oke. Sudah datang semuanya ya. Ya, dari Oke, sambil saya restart, saya restart dulu kalau kata bahasa Indonesia. Sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak mengganggu waktunya. Saya punya tugas di modul 1.4. Kebetulan saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 5 ya. Purwakarta itu kalau SMA SMK hanya ada 6 orang, 3 orang dari SMA, 3 orang dari SMK. SMA itu dari SMA Pleret, Sukatani, Pak Ipan, SMA Daranda, Pak Redi, suaminya Ibu Lina. SMK ada 3, suaminya Bu Pika dari SMK Jatiluhur, SMK Tegalwaru, kemudian ada dari SMK Jatiluhur dan dari SMK Bojong. Nah, yang dari Bojong Ibu Rian itu pindah ke SMA Daranda. Jadi total SMK-nya menjadi 2, SMA berubah menjadi 4. Karena ke pindah P3K Ibu Rian ke SMK Daranda. Ya barusan saya restart dulu karena error matiin digitalnya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini perkenalkan saya akan memperkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Hengki Firmanta, pengajar sejarah, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Purwakarta. Mohon maaf mengganggu waktunya, waktu istirahatnya Ibu Bapak. Masih semangat ya? Sudah jam 2 soalnya. Ini sudah jam-jamnya kurang apa namanya? Kurang semangat. Maka dari itu izinkan saya untuk membakar semangat Ibu Bapak dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu boleh ya? Silakan berdiri. Saya minta boleh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih telah memberikan waktunya untuk penerapan
model atau budaya positif di modul 1.4 materi calon guru penggerak di angkatan 5 ini. Nah, saya diharuskan untuk mentransformasikan budaya positif ke ibu bapak dan harus menguploadnya ke LMS. Oke, kita breaking dulu biar biar semangat, biar bapak ibu biar bapak ibu konsentrasi. Boleh tangannya ke atas, diputar, putar. Nanti saya pegang kepala. Oke, sini putar lagi, putar, pegang hidung. Oke, putar lagi, pegang mata apa? Kenapa pegang telinga? Nah, berarti masih ada yang kurang konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekali lagi ya, breakingnya biar masih ada yang kurang konsentrasi barusan. Saya bilang mata, ada yang pegang telinga. Siapa tadi? Oke, kalau saya teriak, apa yang saya katakan, ibu bapak turuti, begitu ya? Apa yang saya katakan, ibu bapak turuti, oke? Bisa ya? Siap. Bebek, angsa. Bebek, angsa. Angsa, bebek. Berapa bebeknya? Oke, sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk semua. Ada yang menjawab bebeknya 3 barusan? Belum konsentrasi berarti. Oke, silakan dulu Bapak. Alhamdulillah, itu ya yang harus kita terapkan ke para peserta didik. Biasakan ice breaking dulu. Apalagi jam-jam ibu bapak mengajar jam 2, jam 3, anak sudah konsentrasinya sudah mulai terganggu. Oke, selain itu ini capaian lulusan. Nah, saya harus mempraktekkan modul 1.4. Ini capaian lulusannya, capaian umum, capaian khusus harusnya saya bacakan karena saya mengerti jam bapak sudah tidak mengerti dengan takutnya bapak sudah tidak konsentrasi. Saya ini saja. Nah, ini pertanyaan romantik sebelum masuk ke modul 1.4 ini. Ini tentang budaya positif. Bagaimana kita seorang guru harus mempraktekkan budaya positif kepada siswa-siswi kita. Nah, sebelum materi, saya tanya dulu. Ini ada 3 pertanyaan romantik. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bu Rira setuju dengan pernyataan ini? Bu Rira, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Maka Bu Rira, apakah setuju? Setuju. Jadi untuk anak disiplin itu harus mendapat hukuman. Oke. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang mau berkomentar? Atau Pak Julian setuju? Hukuman anak telat misalkan disuruh membersihkan toilet, disuruh membaca, itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju, tapi Pak, menurut saya anak itu kadang dia punya kesadaran terhadap dirinya sendiri. Oke, sip. Udah. Nomor 3 sekarang baru. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Memberi penghargaan. Berarti nomor 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju. Oke. 3 pertanyaan ini sebetulnya sudah salah. Nah, ini yang harus kita betulkan. Tentu hukuman salah. 2, akan ada konsekuensi dari anak. Apalagi 3, penghargaan. Anak yang tidak dapat penghargaan akan menimbulkan kecemburuan sosial, akan malas mereka belajar, akan tidak mau mereka ke sekolah. Begitu ya? Kayak kenapa? Pak, bagaimana caranya Pak Hengki? Gitu kan? Oke, mari kita belajar bersama. Sip. Nah, ini topik yang akan kita bahas. 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya di akhirnya itu segitiga restitusi tadi. Dengan cara apa sih Pak Hengki? Nah, nanti di akhirnya dengan cara segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita satu-satu dulu ya.
kedisiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, bukan tata tertib kelas, bukan. Keyakinan kelas yang nantinya dari keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah. Nah, itu yang diyakini oleh kita guru dan siswa. Siapa yang membuatnya? Bersama. Tidak boleh guru membuat tata tertib sendiri, tidak boleh. Harus siswa yang diajak. Dan keyakinan sekolah atau mulai dari keyakinan kelas tersebut harus dari siswa juga keluarnya. Begitu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, manusia itu punya kebutuhan masing-masing. Nanti kita bahas 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai pemantau, ada posisi kontrol sebagai nanti sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman. Yang terakhir itu jelas yang paling benar itu posisi sebagai manajer, itu ya, kita sebagai guru itu mengontrol anak didik. Yang terakhir segitiga restitusi. Boleh kita satu-satu. Ini ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terima kasih Pak Nasir, alhamdulillah saya jadi terlihat ya. Ya. Oke, perubahan paradigma Pak. Sebelumnya mohon maaf dulu ya, saya berdiri di sini bukan sohebat. Saya lagi punya tugas. Mohon maaf kalau nantinya ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya hanya menjalankan tugas dari yang modul 1.4 calon guru penggerak harus ditransformasikan, harus disosialisasikan ke ibu bapak, begitu. Mohon maaf sebelumnya. Dan kata para pengajar praktek saya, kata fasilitator, saya itu bukan berubah sistem. Jadi jangan jadi bukan sistem sekolah yang saya rubah, tetapi paradigma perubahan dari apa? Ya sedikit-sedikitnya saya merubah diri dari diri sendiri dulu. Jika Bapak Ibu ingin merubah, jangan mau merubah orang lain, tidak bisa. Berubah dari diri sendiri dulu. Begitupun anak, kita tidak bisa merubah anak. Bagaimana anak bisa merubah dirinya sendiri? Nah, kita paradigmanya. Kita contohnya. Oke, di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ibu yang berdua atau yang tidak berdua bisa berhadapan dulu. Satu orang kepalkan tangan. Satu orangnya lagi mencoba untuk membuka tangan temannya. Satu orang ngepal. Misalkan ini berkepal, Pak Hendar mengepalkan tangan, Pak Robi menyuruh Pak Hendar untuk membuka tangannya. Caranya, Mas mau bagaimana? Asal dulu. Ya, Pak Hendar mengepalkan tangan, Pak Robi menyuruh. Jadi begini, di kepala tangan Pak Hendar itu ada benda yang paling berharga. Ya? Dan Pak Robi itu menyuruh untuk membukanya. Bagaimana caranya? Silakan, maka dimulai 1, 2, 3. Bu Rira boleh tadi Bu yang mengapa siapa Bu Rira? Pak Minta bagaimana caranya tadi agar Bu Rira membuka tangannya dengan cara apa? Di palototan ya. Menghardik di palototan. Pak Asri tadi mengapa atau buka? Mengapa yang suruh membukanya siapa Pak? Dengan cara apa Bu? Merayu. Oke, sip. Merayu. Ada lagi Pak Firman dengan Pak Yaman? Membuka sendiri. Oh, bagus. Nah, dari berbagai macam tadi ya, ada yang menghardik, membujuk, mengancam, merayu, menyuap, apa saja dapat membuka kepalan tangan Anda. Tapi bukan caranya seperti ini, bukan. Dari mana caranya? Dari Pak Hendar, Pak Robi. Pak Robi tidak perlu merayu, menghardik, mengancam, menyuap Pak Hendar untuk membuka tangannya. Tapi bagaimana Pak Hendar bisa dengan tersendirinya membuka tangannya tersendiri tanpa Pak Robi merayu, menghardik dan lain sebagainya. Ini yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ya, ini merupakan proyek nasional, proyek kementerian. Ya, oke, lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol ini.
ini ilusi itu apa sih Bu Fitri? Ilusi itu omong kosong, bukan ya? Bisa ya hayalan. Ilusi itu omong kosong, hayalan. Nah, ilusi jika ibu guru bisa mengontrol murid, tidak bisa. Ya, murid itu tidak bisa dikontrol. Murid bisa ke arah lebih baik harus dari dalam dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, dari individunya sendiri, dari motivasi intrinsik, jangan dari motivasi ekstrinsik. Dari motivasi ekstrinsik berarti Bu, murid berubah dari ibu bapak, tidak, tetapi dari motivasi intrinsik, dari motivasi si siswa sendiri. Begitu. 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ibu mengkritik siswa, yang siswanya merasa bersalah. Gara-gara kamu sih, Abdul, bapak jadi dimarahin sama kepala sekolah. Itu sampai kapanpun si Abdul ya akan terus merasa bersalah, dan itu tidak akan menguatkan karakter. Begitu. Tapi kita bagaimana si Abdul itu bisa berubah dengan dirinya sendiri. Jangan membuat mereka si Abdul merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ibu bapak tidak bisa memaksa siswa. Biarkan siswa bisa berubah di dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Oke, kita masih berjalan. Lanjut ya. Nah, penguatan positif berarti penghargaan juga tidak bisa merubah siswa. Harus dalam dirinya sendiri. Nah ini, kita mencoba merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini perbedaannya ya. Ada stimulus respon yang jujur saya juga mungkin masih menggunakan yang ini ya. Saya juga berubah secara perlahan-lahan. Berubah dari merokok di sekolah menjadi dimangudi. Menurut saya itu perubahan dari dalam diri saya sendiri. Saya kalau bisa memilih, saya tidak mau merokok, ibu bapak. Tapi bagaimana sudah ya sudah seperti ini. Harian ya, mungkin saya juga sedang berusaha berubah dalam diri saya sendiri dengan cara ya dengan cara saya sendiri, begitu ya. Dari modul ini kan mengharuskan seperti itu. Stimulus respon, contoh stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan, karena kebenaran belum tentu sama di antara mereka dan kita. Nah, menurut teori kontrol ini yang betul, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, begitu ya. Saya juga alumni staf kesiswaan, stafnya Bu Rina dulu juga. Saya selalu mengontrol murid. Saya selalu memaksa murid rambutnya harus pendek. Ya, sampai tangan saya itu ketihan, nyukuran, hampir 200 murid, akhirnya muridin. Ya, sebenarnya pada ketihan. Nah, sudah tidak boleh lagi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ketika diri kita sudah bisa kita kontrol, murid senantiasa akan mengontrol dirinya sendiri. Dari mana? Franky bisanya? Nanti setelah ini saya ajarkan, saya tunjukkan gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah sudah tidak boleh lagi. Model berpikir menang. Begitu ya. Jangan di raport ranking 1 sampai 5 anak yang kalah, Ibu pernah berpikir nggak perasaannya bagaimana? Apalagi kalau di rankingnya 1 sampai 40. Ibu bisa berpikir nggak di posisi ranking 40? Begitu ya. Kita samakan sesuai dengan filosofi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu harus menuntun. Ibu, namanya ibu apa? Pendidik itu harus menuntun siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bukan kata saya, kata Ki Hajar Dewantara. Ya, bukan mendidik, bukan mengajar, tapi menuntun mencapai siswa kebahagiaan setinggi-tingginya. Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif ya.
Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna disiplin. Nanti kita setelah ini ke teori motivasi, baru nanti ke 5 posisi kontrol. Yang terakhir ke sini dulu, nilai-nilai keyakinan kelas. Nah ini yang harus didapat nah ini yang akan menjadi keyakinan sekolah nantinya di keyakinan kelas. Yang ketiga baru segitiga restitusi. Ini teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Oke, kita bahas satu-satu ini ya. Nah ini, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin. Makna asal kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid ini dari Socrates. Ini tentang disiplin ya, bisa ibu bapak baca. Nah baru ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 organisasi, saya masukkan 1 tentang profil pelajar Pancasila. Ada 5 lagi dari BMO, dari apa, dari mana-mana. Bunyinya ada tanggung jawab, ada tanggung jawab, pokoknya nilai-nilai kebajikan banyak ya. Nilai-nilai kebajikan, aduh jangan error. Nah, saya ambil 1 ini dari profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena tujuan dari kami guru penggerak harus mensukseskan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah yang kedua tadi nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini teori motivasi berlaku anak. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kita harus memakai yang ketiga ini. Nah ini baru disiplin positif. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Maaf ya ibu bapak ini. Nah, artinya yang pertama itu hukuman, yang kedua imbalan. Tidak bisa kita anak berubah karena hukuman. Tidak bisa anak berubah karena imbalan. Yang ketiga yang betul, untuk menghargai diri sendiri, begitu kan? Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang harus kita ciptakan ke anak. Anak mencoba untuk anak berpikir untuk menghargai diri sendiri, diri anak itu sendiri, dia sendiri, dia akan menjadi orang seperti apa bila dia melakukannya, begitu ya. Itu baru motivasi internal. Jadi bukan menghukum anak, bukan memberi penghargaan, tapi bagaimana caranya si anak bisa merubah dirinya dari dalam diri sendiri. Nah, dengan apa? Nah, nanti terakhirnya itu dengan restitusi. Sebelumnya dengan keyakinan. Oke, lanjut. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau juga, menurut KHD dari diri sendiri dulu kalau ingin berubah. Ini baru yang terakhir tentang restitusi. Jadi tidak hukuman, tidak penghargaan, tidak konsekuensi. Kalau konsekuensi sebetulnya masih disiplin positif. Hukuman, penghargaan itu negatif. Konsekuensi positif, hanya yang paling tepat adalah restitusi. Ini kalau dari segi pengertiannya ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Murid salah diperbaiki oleh dirinya sendiri, betul, bagus. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi bukan guru yang memperbaiki. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi guru hanya menjembatani lah, biar mereka yang mencari penyelesaiannya sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah gitu. Cara mereka memperlakukan orang lain muncul dari motivasi intrinsiknya. Jika dia sudah benar, maka akan memperlakukan orang lain juga secara benar. Begitu. Ini 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau kita menghukum kan anak pasti menebus kesalahannya dari hukuman tadi. Namun untuk belajar dari kesalahan. Nah begitu. Berarti jangan hukuman. Memberi apa? Ya nanti ada guru-gurunya agar anak belajar dari kesalahan. Nanti ada di segitiga restitusi. 2, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah ini restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kaberangan, push up paksaan. Kaberangan, bagaimana besok tidak kaberangan lagi. Begitu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah tadi nilai kebajikan yang kita rubah itu bukan karakternya. Fokusnya ke nilai kebajikan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada karakternya, nilai kebajikannya, bukan kepada tindakannya. Tindakan itu anak kesiangan. Karakternya itu tanggung jawab. Bagaimana besok bisa bertanggung jawab, begitu. Nah itu yang kita tanamkan itu karakternya, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berpusat pada salah pada kelompoknya, yang berbuat salah pada kelompoknya. Aduh ya Allah, tolong dong. Kedap. Boleh Pak? Ini fokus boleh? Ya. Santai dulu. Oh lanjut, oke. Ice breaking boleh, mau ice breaking lagi. Ini ya tadi. Oke, keyakinan kelas. Nah, 2 lagi keyakinan kelas, terakhir restitusi. Nah ini yang akan kita bentuk keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi budaya positif. Nah, keyakinan kelas. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan muncul. Pause dulu ya. Tidak berhenti. Oke, ini aja ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas begitu ya? Yang betul itu keyakinan kelas, bukan peraturan. Nah ini contoh ilustrasi di sini ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, artinya mengapa sih harus peraturan? Kenapa tidak mencoba untuk keyakinan saja? Demi keselamatan. Begitu. Jadi kita memakai apa? Memakai helm itu apa? Demi keselamatan.
Boleh, oke, boleh dirubah aja. Ini udah boleh. Kita ice breaking lagi atau tanya jawab? Boleh, mangga. Makanya kita sharing saja ya. Di sini juga saya sebagai saya juga masih belajar. Saya mencoba mentransformasikan, mensosialisasikan materi yang saya dapat di modul calon guru penggerak ini. Maka kalau ada yang mau bertanya, Bu Dina boleh, maka silakan. Keyakinan kelas seperti apa? Kan ini memang baru ya. Saya dan juga Pak Hiki melakukan aksi nyata di kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang pernah Pak Hiki terapkan di kelas dan apakah itu efektif atau tidak? Ya, terima kasih Ibu Dina. Modul ini baru 2 hari kemarin. Saya mempelajarinya baru 2 hari kemarin, mempelajari materi. Harus dengan ini fokusnya. Belum ada. Mau di dulu. Oke. Nah, nanti pertanyaan Bu Dina akan otomatis terjawab sih sambil saya meneruskan penjelasannya. Nah tadi, kenapa helm sih? Kenapa tidak keyakinan dari seorang pengendara? Selama itu tidak akan ada peraturan kalau si pengendara sudah ada keyakinan di dalam dirinya tentang keselamatan. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus pakai cuci tangan dan lain sebagainya? Kalau ada dalam keyakinan di dirinya apa? Ingin sehat, begitu ya? Nah itu namanya keyakinan. Oke. Nah, nanti dari peraturan kelas ini yang salah ya, bisa dirubah nanti peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, tapi sudah tidak digerbek. Dari keyakinan kelas dirubah lagi menjadi lingkungan positif, ya. Setelah lingkungan positif baru budaya positif. Peraturan kelas, keyakinan kelas, atau ada nanti di atasnya keyakinan sekolah atau lingkungan positif baru budaya positif. Oke, ini Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak yang mana kesepakatan kelas? Yang hijau atau yang putih? Ini putih, ini hijau. Menurut Ibu Bapak, keyakinan kelas yang mana? Putih ya, jelas putih. Ini masih mirip-mirip tata tertib. Oh, ini keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Cukup dengan kami guru dan murid saling menyayangkan. Kalau sudah diterapkan keyakinan kelas, maka si murid tersebut akan datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu otomatis. Peraturan itu otomatis akan dikerjakan kalau sudah diterapkan keyakinan kelas di dalam murid itu sendiri. Nah, berdoa sebelum kenaikan ini yang betul ya. Kami murid yang sangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini lanjut. Keyakinan kelas ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Nah, ini yang terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan." Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini tentang hormat, tentang bekerja, tampak seperti. Jadi keyakinan kelas itu sudah tidak boleh memakai, ya contohnya tidak boleh memakai, dilarang memakai sepatu ke kelas, sudah tidak lagi seperti itu ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, tetapi begini, kata-katanya harus yang positif, jangan memakai kata-kata yang negatif. Adapun kemarin saya sempat memakai keyakinan kelas di kelas saya, itu salah. Saya masih memakai yang tidak tampak seperti ini yang betul. Datang tepat waktu. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Itu, Ibu tinggal masuk kelas, wali kelas semua masuk kelas, buat keyakinan di kelasnya.
ini datang tepat waktu. Kita terapkan kepada anak datang tepat waktu, sudah begitu saja. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan teman-teman yang telah dipinjam barang teman, mengucapkan terima kasih. Nah, ini yang tidak tampak sepertinya. Tidak mengambil barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini dua keyakinan kelas yang harus ibu bapak coba terapkan. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Tadi kalau peraturan bunyinya akan seperti ini. Nah, tadi yang Bu Dina tanyakan, saya sempat membuat keyakinan kelas, tetapi itu ternyata masih sebuah peraturan. Nah, baru 2 hari kemarin saya mendapatkan materi ini. Jadi yang kemarin saya terapkan di kelas juga masih salah. Ini yang betul, ya. Saya kemarin masih dilarang makan, tidak boleh ngobrol dan lain sebagainya. Ini yang betulnya. Kalau peraturan kan berbunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Kita memberikan satu kata tanggung jawab, sudah tempelkan tanggung jawab tersebut kepada anak. Maka anak tidak akan menyimpan buku sembarangan, akan mengembalikan ke tempatnya tadi dia pinjam. Dilarang mengganggu orang lain, ini masih peraturan. Menghormati orang lain, udah terapkan begitu saja di kelas. Jika anak punya keyakinan di dirinya menghormati orang lain, dia tidak akan mengganggu orang lain. Nah, itu banyak lagi ke bawahnya ya, tentang kesehatan tadi. Yang tidak boleh harus memakai masker. Ini aja kesehatan dan keselamatan. Kalau sudah tertanam keyakinan kelas tentang kesehatan dan keselamatan, tidak perlu ada kata-kata dilarang memakai masker. Begitu. Tanamkan keyakinan kelas tadi, ya. Jadi bukan tindakannya yang kita rubah, karakternya, dengan cara kita menanamkan keyakinan kelas kepada anak. Jangan berlari di kelas atau koridor, tetapi keselamatan, keamanan. Anak kalau di koridor ada yang nulaleur gitunya, tanamkan keyakinan keselamatan, keamanan. Mau lompatan, mau leur, begitu. Nah, itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini masih contoh ya. Oh iya, ini masih yang sama dengan yang tadi. Nah, ini perubahan, ada perubahan materi ya. Kami hanya 6 angkatan 5 itu hanya 6 bulan. Sebelumnya 9 bulan. Yang 9 bulan itu ada 5 unsur tentang hukuman dan penghargaan. Di kami di angkatan 5 ini ada 8, nambah 3. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Yang semula ada 5 dan 8. 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita menghukum siswa itu jangka pendek. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada siswa, dibalik. Tadi menghukum akan menjadi untuk pengaruh jangka panjang kepada siswa tersebut. Ya, sampai mungkin dia lulus sekolah, sampai belajar akan terus nyabutan dendam kalau siswa dihukum itu akan berpengaruh jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek, berarti kedua-duanya salah. Yang betul adalah restitusi. Penghargaan menghukum, jelas. Penghargaan peringkat 1, 2, 3, 4, 5 akan menghukum siswa yang peringkat 6 sampai 40. Jelas, ya. Jelas tertanam di dirinya, moal diajar lagi, geus aya lagi 1 sampai 5. Begitu kan? Maka penghargaan itu akan menghukum. Diberikan piagam penghargaan, juara 1 lomba pencak silat, salah itu mungkin, ya. Maka yang tidak juara, ada lomba lagi tidak akan ikut, betul tidak? Kemarin juga itu yang juaranya bukan saya. Penghargaan itu menghukum, tidak akan membuat siswa lain yang tidak dapat penghargaan menjadi lebih baik, tidak akan, ya. Malah akan mendonkan motivasinya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jelas, penghargaan tidak efektif. Jelas, penghargaan merusak hubungan.
para saya bisa jadi peringkat 5 di kagenep teh kudunan urang kelima aja di kagenep gitu kan. Penghargaan merusak hubungan jelas. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ini ada 8 ya. Tadi kalau sebelumnya ada 5. Tambah penghargaan menurunkan kualitas jelas. Peringkat 6 sampai 40 tadi akan turun kualitasnya. Mau diajarin ke saya juara gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Udah kreativitas akan turun. Yang tadi yang ke peringkat 6 40 jelas kreativitasnya akan bisa jadi pudar. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tidak akan ada motivasi dari dirinya untuk berubah. Begitu ya. Nah, itu tentang penghargaan. Tindakan guru hukuman. Nah, ini contoh ya. Contoh hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hukuman. Nah, ini nih, guru olahraga suka begitu ya, Pak Astri. Murid diminta push up 15 kali hukuman. Mengganti kertas tugas, nah ini konsekuensi. Nah, konsekuensi sebetulnya hal positif, tetapi yang paling baik adalah restitusi. Membersihkan tumpahan air di meja atau anak terlambat membersihkan WC, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Nah, yang betul apa Pak Hendy? Yang betul adalah restitusi. Nah, apa itu? Nah, ini sebelum kita ke restitusi, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Ini negatif, ini positif. Tapi walaupun positif, ini masih betul. Saya sudah mengkaji, saya pernah nanya ke fasilitator juga, tata tertib kita itu masih ke konsekuensi. Alhamdulillah bukan ke hukuman. Anak tidak memakai apa ya? Dasi poin 5. Nah, itu konsekuensi. Sebetulnya hal positif, tapi yang paling betul adalah restitusi. Nah, yang penting sekolah kita tidak sedang kepada hukuman. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, hukuman fisik atau hati ya dengan verbal. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, baik jangka panjang baik atau jangka pendek tadi. Saya punya di SMP yang pertama ngajar saya pernah menampar siswa sekali-kali sebulan ngajar saya Bu Rira saksinya. Dia orang Gunung Cupu Pak, sekarang jadi tentara kemarin. Tetapi dia meneruskan SMK di Nepur. Dia datang, saya udah luas ya. Datang dengan pacarnya. Kebetulan pacarnya perempuan nantinya murid saya juga. Datang minta maaf alhamdulillah. Kemarin menghubungi saya lagi di Instagram sudah pakai pakaian tentara. Aduh kata saya dengan temannya menghubungi saya, mau apa? Kan saya was-was, dulu pernah saya cabok, sekarang sudah jadi tentara. Kan saya takut ya. Nah itu mau diadakan dulu gimana? Nah itu Bu, membuat anak merasa tidak nyaman jangka panjang. Itu yang kita takutkan kalau kita memberikan hukuman. Ini hukuman, membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Ya alhamdulillah kalau aturan poin kita itu kepada konsekuensi, tidak hukuman lah ya, itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus yaitu restitusi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak mudah ini tinggal ibu bapak baca saja marah, rasa besar, bermuka, merasa tidak dihargai, begitu kan hukuman kan? Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Nah, bagaimana sih yang seharusnya ini? Yang seharusnya yaitu restitusi.
Nah, ini ya hukuman itu identitas gagal. Jika ibu masih memarahi siswa, ibu gagal, jelas ibu gagal ya, Bu Rira. Jelas. Yang betul itu adalah restitusi. Kalau kita belum bisa ke restitusi, saya juga belum bisa jujur ya. Saya juga belum bisa ke langkah restitusi, belum bisa 100%, maka tidak apa-apa, kita dari hukuman kita coba ke konsekuensi saja dahulu. Ya, sambil belajar, baru dari konsekuensi kita ke restitusi. Nah, konsekuensi termasuk identitas sukses, tetapi netral, tidak negatif, tidak positif. Berarti di tengah-tengah konsekuensi. Nah, kita yang harus kita coba, saya khususnya guru penggerak, kita mencoba merubah paradigma. Ya sedikit-sedikit ya, dengan cara apa nanti setelah ini. Nah ini saya contohkan satu saja karena banyak. Mana ya? Ini contoh hukuman nih. Peraturannya adalah kamu harus gitu ya ke anak teh. Kamu harus datang tepat waktu gitu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, gitu. Nah, ini yang paling betul restitusi. Anak kesiangan, kita tanya apa yang kamu yakini tentang keyakinan sekolah kita? Apa? Datang harus jam 7 Pak, jangan sebelum jam 7. Nah itu kamu tahu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Besok insya Allah saya tidak akan datang telat lagi Pak, sebelum jam 7 udah di sini. Nah tapi sebelumnya kita cari dulu kenapa barusan telat dan lain sebagainya. Itu baru kita menanamkan keyakinan. Bukan datang, bos lima, hukuman. Datang, bersihkan WC, konsekuensi. Poin 5, konsekuensi. Poin 10, kan anak teh bari diajar terus, poin lebih 100 ya mayo, 5 deui itu kan tidak akan betul anak belajarnya. Tetapi kita melakukan restitusi. Murid anak membenci peraturan. Kalau hukuman gitu kan, anak akan membenci. Murid anak menghormati peraturan. Karena ada peraturan poin tadi, konsekuensi, anak menghormatinya. Tapi kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Atau enakeun. Nah, apa yang kamu yakini? Anak akan menghormati dirinya sendiri plus gurunya juga. Gitu yang harus kita terapkan. Tidak perlu saya contohkan ya, karena sudah ada. Lanjut saja. Ini bisa ibu bapak baca saja. Atau satu lagi boleh lah. Ini, oh boleh. Oh sip. Ya udah dari pertama aja. Hukuman sesuatu menyakitkan harus terjadi. Tadi cabuk gitu kan, hukuman. Konsekuensi memang harus terjadi. Nah, yang paling betul adalah restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak jangka panjang, tadinya yang saya contohkan, saya pernah menampar sieun atuh da ayeuna geus jadi tentara. Orang Gunung Cupu itu rumahnya di depan Masjid Gunung Cupu di seberangnya. Siapa ya namanya yang putih-putih Bu bisa. Sekarang udah jadi tentara kan sieunnya. Nah itu jangka panjang. Kalau dengan konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek tadi. Aduh, poin ke-75 gitu kan. Nah, untuk jangka pendek itu mah tidak akan dendam panjang. Kalau konsekuensi yang paling betul itu adalah restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam waktu panjang. Kuat kan, enak kan? Apa yang kamu yakini nak? Saya sebelumnya tidak biasa gitu ya. Ya. Saya juga mengubah sedikit-sedikit gitu kan, enak ya. Iya betul Pak, tidak boleh telat jam 7. Kenapa barusan Pak ada palang pintu kereta api Pak? Biasanya aja kereta api jam 7:05, ini Pak kenapa 5 udah lewat Pak? Berarti bagaimana keyakinan? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Besok saya 6.30 Pak, karena takut ada kereta 6.45. Saya juga mohon maaf kalau tidak datang 6.30 Bapak Ibu ya. Gitu. Apa yang saya ini? Ya ada. Oke.
Saya punya ponakan Pak, ponakan saya pernah saya datang 6.30, ponakan saya kelas 2 MI dengan ponakannya Pak Firman juga ya di MI. Saya datang 6.30 nih, kosong, belum ada orang karunya, anak kelas 2 SD. Aduh, tungguin, belum ada siapa-siapanya. Enggak, saya kaburangan bukan kesiangan sih ya. Jadi saya harus 6.45 lah sampai MI. Nah, dari sana baru bisa kesini. Jadi kesini sering 6.50, 6.55. Maaf, karena saya harus mengantar keponakan. Nah udah ya, ini tidak perlu saya contohkan, ini udah banyak. Tapi kalau ponakan saya ada yang mengantar, insya Allah saya datang jam 6.30 gitu. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Apa yang harus siswa butuhkan? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Power, kekuatan, love, cinta, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan. Oh udah ya tadi. Bertahan hidup, survive, survival. Ini kebutuhan anak didik, kebutuhan kita juga ada 5. Kalau anak agak ingin menjadi preman, berarti kebutuhan powernya sedang terganggu. Begitu ya. Nah, guru tugas guru untuk memperbaikinya. Anak cicing wae ditanya kemana-mana ngaulang, berarti kebutuhan love, cintanya terganggu. Mungkin jomblo, mungkin di rumahnya dimarahi oleh orang tuanya. Kita sebagai guru, bagaimana menerapkan keyakinan agar dia tidak bersedih. Begitu ya. Jangan membuat peraturan dilarang bersedih, salah. Tapi menerapkan keyakinan kepada anak tersebut, bagaimana caranya dia tidak bersedih. Kebebasan. Anak lempar-lempar kita lagi ngajar, berarti di rumahnya bisa jadi terkekang ke orang tua anak, ya. Nah, bagaimana kita anak jangan seperti itu. Tanamkan keyakinan, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup. Lanjut. Nah, ternyata ada dulu 5 posisi kontrol ya. Sebelum ke segitiga restitusi, kita ke 5 posisi kontrol dulu. Ini ya, kita harus sebagai posisi kontrol manager. Nah, posisi kontrol ibu yang mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Gitu. Saya contohkan. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu jelas posisi ibu bapak berarti sebagai penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kan jadi malu, akan menjadi anak merasa bersalah, salah tetap. Teman, nah pemerintah nih Pak Izet, jangan berlaku sebagai teman ke anak didik ya. Karena apa? Anak akan membuat alasan-alasan untuk alasan-alasan tertentu. Jangan sebagai pemantau juga. Nah, kita memposisikannya sebagai manajer. Nah, ini contohnya ya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi pamintah, nah gitu. Jangan seperti itu ya. Nah, tetapi apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, begitu. Kita mencoba memposisikan sebagai manajer. Karena akan ada hal negatifnya kalau kita memposisikan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman dan sebagai pemantau. Mana? Nah ini saya contohkan satu lagi saja. Yang terakhir, ini perbuatan guru, ini perkataan guru, contohnya ya. Nah ini yang paling betul. Ini hasil kaitan dengan dunia berkualitas. Murid berkata, nah contoh murid berkata nih, kalau posisi sebagai penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, begitu kan? Burira, ngobrol berarti di tukang kerja antep kayak ambekan. Nah itu berarti posisi murid sebagai penghukum. Murid maafkan saya. Nah itu murid akan
membuat merasa bersalah. Nah, jangan begitu Bu Rira ya. Nah, kalau murid berkata saya pikir satu lagi, padahal ini sedikit lagi. Oh, benar ya? Ini dikunci, Pak Ika. Oke, ice breaking dulu ya. Ice breaking, tenang, biar konsentrasi. Ibu Bapak boleh berdiri sebentar, biar semangat lah, biar semangat. Silakan berdiri. Hapunten, berdiri dulu. Siap ya untuk melatih konsentrasi Pamimtas ya? Siap. Oke. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Contoh, pagi. Kalau saya teriak siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. Oke. Contoh, pagi, siang. Kalau saya bilang malam, berarti tepuknya setengah. Tidak bersuara. Kalau setengah gitu ya. Pagi, siang, pagi. Pagi, siang, pagi, malam. Berarti ada yang masih tidak konsentrasi. Cek. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Cuma yang malam wae itu. Maaf ya, pilih ada kata-kata ucapan apunten. Ini padahal sedikit lagi ini. Nah, oke. Nah, oke, betul, baik. Sip. Oke, aduh. Apa namanya ini mungkin kayaknya. Pengiriman. Ininya udah. Nah itu ya. Tadi murid berkata, contoh teman. Nah, perkataan murid, kalau kita memposisikan sebagai teman, maka murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, gitu ya. Kalau kita sebagai pemantau, maka berapa banyak bintang yang harus saya peroleh tadi? Berapa banyak poin yang harus saya peroleh? Nah, berarti sistem poin kita masih seorang pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Nah, yang betul itu adalah posisi manajer. Kalau kita memposisikan manajer, maka murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, berarti muncul perbaikan tersebut dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Nah, hasilnya penghukum itu akan menghasilkan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau kita menghukum siswa akan berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, gitu ya. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka siswa akan menyembunyikan, akan menyangkal, dan akan berbohong juga. Jika kita memposisikan sebagai teman kepada siswa, maka siswa akan ketergantungan kepada kita, karena kita hanya memposisikan kepada teman. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, maka hasilnya siswa tersebut akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, sasa di gerbang, udah masuk tidak di poin. Artinya dia berlaku benar jika dia diawasi, begitu. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Sasa di gerbang, kabur, begitu ya.
Kalau ada, nggak berani kabur karena ada yang memantau begitu. Nah itu, yang betul itu hasilnya itu adalah kalau kita posisi sebagai manajer, maka akan menguatkan pribadi dari siswa tersebut. Ya lanjut Pak Alija. Nah ini, nah pertanyaan ke atas dulu, jangan dulu ke sini. Nah ini, langsung aja lah. Seharusnya saya memberikan jawaban ke Ibu Bapak. Ya ini mana harusnya seperti itu. Oh langsung aja, bukan ke atas. Yang tadi, yang ada jawabannya. Nah ya. Atau bolehlah, menurut Ibu Bapak, nomor 1 dulu, saya kecewa sekali dengan kamu, posisi apa? Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa ke kamu, anak Tuhan merasa bersalah. Kepikiran, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kita sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Ibu Bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, penghukum. Iya, Pak Wijaya. Nah, penghukum ya. Yang kedua juga tadi penghukum. Lanjut. Nah ini. Kalau peraturan, pemantau konsekuensi ya. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Begitu ya. Jadi kita menanamkan nilai-nilai, memposisikan kita sebagai manajer, maka dan kita akan memperbaikinya. Anak akan memperbaikinya sendiri begitu. Lanjut Pak Ijat. Nah ini yang terakhir segitiga restitusi. Nah bagaimana caranya? Satu, ini restitusi ini adalah langkah yang paling benar daripada hukuman dan konsekuensi. Bukan menurut saya ya, menurut materi dari calon guru penggerak. Ini tentunya materi dari Kementerian, Bapak Dirjen, Pak Iwan Sahrir seringkali menanamkan kepada kita, berikan hal positif walaupun sedikit kepada siswa, kepada rekan guru dan lain sebagainya. Jadi kalau ada hal-hal saya yang negatif, abaikan gitu. Jangan dituruti, yang positifnya boleh dituruti. Nah ini ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya membuat demonstrasi konseptual kemarin, proyeknya ada anak yang kesiangan. Satu, saya mencoba anak datang kesiangan. Yang pertama yang dilakukan di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Anak datang kesiangan. Saya tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di ini aja, lanjut coba, jangan ini. Nah ini, menstabilkan identitas. Semua anak pernah melakukan. Kemarin itu si yang jangkung itu siapa? Saya lupa. Takia. Nah, Takia kesiangan ya. Nah, saya coba dengan segitiga restitusi. Takia dari mana? Ya Pak, kesiangan. Tidak apa-apa Takia. Semua anak pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu, ya. Berbuat salah itu hal manusiawi, Takia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga dulu sekolah pernah kesiangan. Bahkan Bapak sebagai guru kemarin juga pernah kesiangan. Kita stabilkan identitas. Kita jangan buat anak bersalah karena kesiangan. Begitu ya, kita stabilkan. Bapak juga pernah kesiangan, Takia. Sering cemur-cemur. Nah, mari kita selesaikan masalah ini, Takia. Bapak tertarik untuk mencari tahu siapa. Bapak tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, atau kamu benar ini kesiangan hal positif alasannya, atau kamu negatif alasan kamu kesiangan. Bapak tidak perlu itu, ya. Yang Bapak perlukan bagaimana kita selesaikan permasalahan ini. Coba kamu selesaikan permasalahan ini ya. Nah, begitu ya, tentang kesiangan ini. Kamu jangan menyalahkan dirimu. Kita mencoba menstabilkan identitas. Nah, dengan cara seperti itu. Lanjut Pak Ija. Nah ini, yang kedua, validasi tindakan.
membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya tadi power, freedom, love, belonging, fun, survival, gitu kan ya. Nah, cara berkata guru seperti tadi Kak saya contoh ke Takia itu, Takia kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, melihat gerbang tertutup, kamu bisa sebetulnya kabur, tidak masuk sekolah, nongkrong di warung, ngerokok dan lain sebagainya. Tetapi bagus ya, kamu berani walaupun gerbang ditutup, kamu berani untuk masuk ke sekolah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu kesiangan. Baru kita tanya, kenapa kesiangan? Gitu. Apa misalkan alasannya anu bla bla bla. Apa yang penting bagi kamu? Ya penting Pak, tidak kesiangan itu sebetulnya penting begitu. Contoh jawaban dari anak seperti itu. Nah, kamu harus menjaga sikap ya, bagaimana besok cara tidak kesiangan kembali. Nah, ini contoh anak berantem sebetulnya. Nah, bagaimana besok kamu bisa lebih baik lagi dibanding dengan hari ini? Kita tanamkan seperti itu, ya. Di hari ke hari anak itu harus ada perubahan. Lanjut Pak Rizal. Yang terakhir setelah validasi tindakan baru menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya berarti harus ada keyakinan kelas dulu, ya. Dari keyakinan kelas, kesepakatan sekolah, budaya positif, lingkungan positif, baru budaya positif. Nah, misalkan sudah ada keyakinan kelas nih, sudah ada keyakinan kelas, di antara kelas ada kesepakatan sekolah juga. Nah, Takia, apa sih yang kamu percayai tentang kesepakatan sekolah kita? Iya Pak, kita sudah bersepakat masuk sekolah jam 7. Iya saya kesiangan Pak. Nah, nilai-nilai apa sih berarti yang barusan kamu tidak lakukan? Nilai tanggung jawab Pak katanya. Nah itu bagus, tanggung jawabnya bagaimana? Harus masuk jam 7 Pak. Nah itu kamu tahu. Ada nilai tanggung jawab yang barusan tidak kamu terapkan tadi ya. Sekolah yang ideal itu seperti apa sih tadi ya? Ya sekolah yang membuat semua siswa itu bahagia Pak, tidak tertekan. Nah berarti kamu harus ada keyakinan di diri kamu, harus punya tanggung jawab agar kamu bisa bahagia bersekolah di sini. Nah begitu ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Ya, ingin menjadi anak yang membanggakan orang tua apa, membanggakan guru-guru dan lain sebagainya. Nah berarti harus ada nilai-nilai yang kamu tanamkan, tanggung jawab, disiplin, mandiri dan lain sebagainya. Nah itu contohnya udah Pak Anja. Nah ini apa? Lanjut. Ini ketika kemarin elaborasi pemahaman, saya melakukan hal-hal ini, tapi tidak perlu Ibu Bapak. Tapi Ibu Bapak boleh mencoba melakukannya mandiri ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu Bapak yang harus saya dapatkan, yang Ibu Bapak dapatkan dari materi barusan yang saya berikan, mungkin khusus untuk kepala sekolah Pak Alija, nanti ada selembaran dari saya dan siswa, perwakilan siswa untuk melakukan refleksi tidak jauh dari pertanyaan seperti ini gitu. Nah tidak apa-apa Ibu Bapak tidak memberikan refleksi, tetapi memang ini harus ya, di setiap kegiatan harus ada refleksi. Silakan Bapak, saya bebaskan saja refleksi mandiri di rumahnya masing-masing gitu ya. Nih, apakah ada perubahan dari Ibu Bapak setelah materi yang barusan saya berikan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? 3, peran Among seperti apakah yang Ibu Bapak telah lakukan selama mengikuti ini? Yang terakhir, menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Apakah contohnya tadi kalau posisi kontrol, apakah akan menjadi penghukum seterusnya atau akan mencoba menjadi manajer gitu? Apakah akan tetap dengan konsekuensi atau berubah ke restitusi atau akan seperti apa? Nah, sudah Pak Arija, terima kasih. Atur nuhun sadayana, ampun paralun, ampun terima suhun, teu aya maksud menggurui Bapak guru saya di SMP dulu.
tidak ada maksud menggurui. Ibu Nung, guru saya di Semansa dulu di SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya tidak bisa tidak terbayangkan oleh sekarang pegang ini di hadapan guru saya gitu, ada Pak Wahyu, ada Bu Nung. Saya tidak merasa pintar di sini, saya hanya menjalankan tugas dan memang harus diberikan di LMS harus membuat tugas seperti ini, harus diupload. Selain tugas yang benar, saya juga ada beban, bukan beban. Saya ada tanggung jawab ya. Barusan saya menanamkan keyakinan, masa saya juga tidak. Saya juga punya tanggung jawab untuk merubah paradigma, walaupun hanya bisa sedikit ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi ada kata-kata, tindakan, pemerintah Bu Rira tadi saya sebut apunten bisa pembarandung kan Bu Rira mau ngambek. Oke. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Ibu Bapak, maka kamu mau pulang? Maaf, udah seberapa jam lebih dari setengah 4. Itu saja. Untuk konsumsi nanti dari berita besok ya. Mohon atau mohon Bapak Kepala Sekolah khususnya terima kasih telah memberikan waktunya. Bapak Ibu guru, maaf terlambat 15 menit dari kepulangannya, harusnya 15.30. Mangga.